Kita lanjut bahas si Shinji episode chapter 49. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita diawali dengan flashback bagaimana Sun Wukong dan aliansi monster bisa melarikan diri dari kota Chang'an dan menuju ke pohon kera di jalur monster. Pada saat itu Buddha alis kuning merasa senang melihat Sun Wukong yang sudah tidak berdaya di hadapannya. Buddha alis kuning juga merasa senang jika dirinya saat ini bisa memakan Sun Wukong hidup-hidup. Sambil menjulurkan lidah panjangnya, Buddha alis kuning pun berkata bahwa yang bisa bertahan sampai akhir adalah pemenang sejati. Dan kini Buddha alis kuning merasa bahwa nasibnya jauh lebih baik dari Sun Wukong. Di saat Buddha alis kuning benar-benar akan memakan Sun Wukong, dia pun mendapatkan pukulan yang keras di wajahnya, yang ternyata pukulan itu dilakukan oleh Xiao Liu dari belakang menggunakan tongkat emas miliknya. Xiao Liu kemudian berteriak pada Sun Wukong, kenapa dia diam saja ketika akan dimakan oleh Buddha alis kuning? Apakah dia benar-benar sudah tidak mampu bertarung lagi? Sun Wukong yang terjatuh dari genggaman sang Buddha alis kuning pun masih saja dengan ekspresi konyolnya. Barulah setelah itu Sun Wukong bangkit dan dia berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Sun Wukong kemudian berteriak dengan keras dan dia pun meluncur dengan sangat cepat sambil mengeluarkan sundulan kepala kera terbang. Sundulan keras itu pun mengenai tubuh Buddha alis kuning yang membuatnya terjengkang dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Setelah bisa menyerang Buddha alis kuning, Sun Wukong pun berkata di dalam hatinya bahwa saat ini para setan-setan dari era kebangkitan itu tubuhnya sangat keras dan mereka tidak ada yang mau menyerah saat ini. Di sisi lain, Akajiri sudah pulih dari rasa sakitnya dan dia kembali bertarung melawan anggota era kebangkitan dan posisinya saat ini sedang terkepung. Gibbon yang melihat situasi sudah tidak kondusif untuk melakukan pertarungan karena mereka sudah cedera kemudian memberikan perintah pada semuanya untuk segera kabur. Monyet hitam anak buah dari Gibbon pun bergegas melarikan diri dari kota Chang'an. Sun Wukong yang mendengar teriakan dari Gibbon juga tidak mau mengambil resiko untuk bertarung. Dia dengan cepat berlari menuju Subaji dan Sawuching yang masih terkapar saat ini. Kemudian Sun Wukong membawa mereka berdua kabur dari tempat ini. Sun Wukong pun saat ini takut jika dirinya dihadang oleh Raja Agung. Namun sejak membunuh Biksu Tong, Raja Agung jadi terdiam dan tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Bahkan dia juga tidak menahan Sun Wukong dan para monster lain yang mencoba melarikan diri dari kota Chang'an. Sun Wukong yang melihat Raja Agung diam pun berkata di dalam hatinya bahwa saat ini Raja Agung seperti tidak memiliki jiwa. Hal itu dikarenakan oleh kata-kata dari Biksu Tong sebelum dia meninggal dan Raja Agung benar-benar menjadi linglung. Sun Wukong juga merasa bahwa gurunya itu benar, bahwa Bailang memang masih ada di dalam tubuh Raja Agung. Hal ini diperjelas oleh ekspresi sang raja saat ini dan kemungkinan Bailang masih bisa diselamatkan. Atau mungkin saja Bailang saat ini sedang berusaha untuk mengambil alih tubuhnya kembali. Sambil membawa kabur Subaji dan juga Sawuching, Sun Wukong pun tahu kelemahan dari Raja Agung. Semua ini berkat perkataan dari sang guru sebelumnya. Cerita kemudian berpindah pada waktu sekarang di pohon kera jalur monster. Sun Wukong saat ini berkata bahwa benar dia yang telah memanggil para monster untuk bertarung di kota Chang'an. Salah satu monster celeng yang protes pun berkata bahwa gara-gara Sun Wukong para monster banyak yang terbunuh. Sementara mereka tidak banyak mengalahkan kelompok era kebangkitan. Dan ini adalah sebuah kegagalan yang dianggap fatal. Sun Wukong pun mulai emosi dengan monster celeng itu dan dia berteriak, "Jika kamu tidak terima, ayo selesaikan apapun yang ada di dalam pikiranmu. Cepat datang kemari kalau kau berani." Monster celeng itu pun marah karena kata-kata Sun Wukong ini seolah sedang mengintimidasi dirinya. Meski monster celeng ini tahu pasti tentang kekuatan dari Sun Wukong, dia saat ini tidak akan pernah takut sama sekali. Monster celeng itu kemudian memprovokasi para monster yang lain dengan mengatakan bahwa mereka semua terluka adalah gara-gara Sun Wukong ini. Jika Sun Wukong masih memiliki keberanian, maka bunuhlah para monster yang terluka itu. Tapi jika dia tidak berani, maka Sun Wukong harus membayar ganti rugi secara adil dan jujur. Sun Wukong kemudian bertanya, "Bagaimana caranya aku membayar ganti rugi kalian?" Monster celeng itu kemudian mengatakan bahwa Sun Wukong bisa mengganti dengan darahnya. Karena kultivasi Sun Wukong kemungkinan sudah cukup untuk menyembuhkan para monster yang terluka. Para monster itu bisa meminum darah dan juga memakan daging dari Sun Wukong. Para monster yang terluka pun tampaknya setuju dengan apa yang dikatakan oleh monster celeng yang sedang berdebat dengan Sun Wukong itu.
Dan saat ini, Sun Wukong hanya bisa terdiam dan tidak memberikan jawaban apapun. Monster Jamur pun kemudian mengatakan bahwa dirinya merasa sedang terluka dan dia setuju untuk memakan Sun Wukong. Para monster lain yang terluka pun juga setuju dengan ide dari monster celeng. Namun Sun Wukong saat ini terdiam karena merasa dirinya malah terintimidasi oleh monster yang lain. Monster celeng kembali mengatakan bahwa idenya ini adalah untuk menuntut keadilan. Jika Sun Wukong benar-benar pahlawan kebenaran, seharusnya dia berani bertanggung jawab saat ini. Hanya dengan cara itulah, Sun Wukong akan tetap dihormati oleh para monster. Monster yang terluka semakin berdatangan dan setuju dengan ide dari si celeng. Subaji dan Sawucheng pun kali ini terlihat sangat marah dengan ide gila itu. Si celeng pun masih tetap berbicara jika Sun Wukong pria sejati. Seharusnya dia berani menyetujui ide ini. Namun tiba-tiba saja sebuah tangan membungkam mulutnya dari belakang. Yang ternyata itu adalah Akajiri. Akajiri kemudian mengangkat tubuh dari monster celeng sambil mengatakan, "Hei Sun Wukong, apa yang kau lakukan? Kenapa kau sekarang menerima diskusi dari monster rendahan seperti ini? Apakah dirimu saat ini sudah menjadi lemah?" Setelah berkata seperti itu, Akajiri pun melempar si celeng dari pohon kera. Dan monster celeng itu pun terjun bebas dari ketinggian. Akajiri merasa puas karena bisa melempar monster celeng yang berisik. Para monster lain yang saat ini melihat perbuatan dari Akajiri pun mereka terlihat sangat takut. Dan Akajiri kemudian tersenyum lalu berkata, "Siapa lagi di antara kalian yang mau kulempar?" Sambil berteriak di hadapan para monster, Akajiri mengatakan bahwa saat ini Sun Wukong sudah sangat lemah. Dia bukanlah Sun Wukong yang hebat dari masa lalu. Bahkan saat ini Sun Wukong sudah tidak memiliki kekuatan untuk membunuh monster yang paling lemah sekalipun. Makanya dia hanya diam saja ketika ditekan. Tidak ada gunanya menyalahkan dan menuntut tanggung jawab dari orang lemah seperti Sun Wukong. Mendengar kata-kata Akajiri, Sun Wukong pun berteriak bahwa dirinya tidak lemah dan bisa membunuh siapapun yang dia mau. Akajiri kemudian tersenyum sambil berkata, "Sudahlah, akui saja jika kamu itu sudah menjadi lemah saat ini. Bahkan kamu sangat mudah untuk ditumbangkan. Tidak usah mencari pembelaan lagi Sun Wukong. Apa kau pikir aku tidak tahu dengan apa yang kamu lakukan? Aku melihat pada saat gurumu terbunuh, kamu bahkan hanya diam saja dan malah bersujud di tanah. Aku melihatnya dengan sangat jelas Sun Wukong." Setelah mendengar kata-kata dari Akajiri, Sun Wukong saat ini pun melesat dan dia mencengkeram wajah Akajiri dengan keras lalu mendorongnya sampai terjatuh. Bahkan saat ini Sun Wukong mencakar wajah Akajiri dengan brutal sambil berkata bahwa Akajiri adalah seorang bajingan. Sun Wukong pun terus mencakar wajah Akajiri sampai berdarah. Putri Tengkorak Putih, Subaji, dan juga Sawucheng pun kaget dengan apa yang dilakukan oleh Sun Wukong saat ini. Namun Sun Wukong yang sudah emosi tidak mau berhenti dan akan terus menghajar si Akajiri itu. Sun Wukong pun masih saja brutal memukuli Akajiri sampai benar-benar mengeluarkan darah yang cukup banyak. Akajiri pun tersenyum sambil mengatakan, "Hehe, Sun Wukong, kamu sudah pulih ya?" Sun Wukong pun masih memperlihatkan muka garangnya. Dan Akajiri yang sudah terluka parah masih saja tersenyum sambil berkata, "Memang seharusnya kamu menjadi Sun Wukong yang seperti ini. Penampilanmu yang seperti anjing yang sedang berduka itu terlalu jelek." Akajiri kemudian meninju Sun Wukong ke udara. Dia pun bersalto dan terlempar akibat pukulan Akajiri itu. Akajiri kemudian berdiri dan mengatakan bahwa Sun Wukong adalah lawan yang menarik. Karena Akajiri dan Sun Wukong akan selalu bertarung dan bersaing untuk membuktikan siapa raja kera yang paling hebat saat ini. Sun Wukong yang masih emosi kemudian berkata, "Jika begitu keluarkan kekuatan terhebatmu." Namun Akajiri tidak ingin bertarung sekarang karena mereka saat ini sudah sama-sama terluka dari pertempuran di kota Chang'an dan tidak ada gunanya lagi bertarung dengan teman sendiri untuk saat ini. Akajiri tadi sengaja memancing emosi Sun Wukong agar dia kembali pada karakter aslinya, dan saat ini Akajiri juga tidak akan mengaku kalah dari era kebangkitan. Dia akan kembali dan menuntut balas di kota Chang'an. Bahkan Akajiri akan membentuk aliansi yang baru dan menghajar orang-orang dari era kebangkitan itu. Bukankah saat ini Sun Wukong setuju dengan ide Akajiri ini? Sun Wukong pun hanya diam saja dan tidak menjawab apapun. Gibbon kemudian muncul dan berkata bahwa yang terbaik adalah tidak bertarung tanpa adanya kepercayaan yang penuh. Akajiri kemudian melirik ke arah Gibbon. Gibbon pun melanjutkan kata-katanya
bahwa Raja Agung dan orang-orangnya itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika saat ini datang dan menantang mereka lagi, pasti hanya akan mendapatkan kegagalan dan kerugian yang besar. Sun Wukong kemudian berteriak bahwa dia tahu kelemahan dari Raja Agung itu. Gibbon, Akajiri, dan juga Xiao Liu kali ini melirik ke arah Sun Wukong. Dan Sun Wukong pun masih berteriak bahwa kekuatan mereka berasal dari kepercayaan dan juga keyakinan orang-orang. Alasan kenapa era kebangkitan bisa mengalahkan aliansi monster dengan mudah adalah karena mereka mendapatkan tingkat kepercayaan yang besar di dunia manusia. Mereka menyuruh para manusia untuk tidak mempercayai dewa lagi dan menjadikan Raja Agung sebagai objek kepercayaan serta keyakinan dari para manusia ini. Subaji kemudian berkata, "Apa memang begitu?" Gibbon kemudian mulai bersuara dengan mengatakan bahwa itulah sebabnya kelompok era kebangkitan ini ingin sekali diri mereka terkenal. Tapi bagaimana kepercayaan itu bisa diukur? Sun Wukong pun menjawabnya tidak tahu. Namun menurutku, kepercayaan itu adalah hal-hal yang mencakup keadaan seperti rasa takut dan juga kepatuhan. Selama orang itu takut padanya, maka dia akan menjadi lebih kuat. Inilah yang dikatakan guru sebelum dia meninggal. Dia berkata dengan sangat keras dan mungkin karena dia ingin kita mengetahui hal itu. Putri Tengkorak Putih, Subaji, dan juga Shao Wuching pun sangat sedih dengan kenyataan Biksu Tong telah meninggal. Para monster kemudian berkata, jika begitu, selama orang-orang tidak percaya padanya, maka kekuatan Raja Agung itu pasti akan melemah. Dan mereka hanya perlu mengabaikan Raja Agung itu. Sebagian monster kemudian berbalik badan dan akan pergi. Mereka memilih berdiam saja di tempat ini karena mereka tidak mau berurusan lagi dengan Raja Agung itu. Namun dengan cepat Sun Wukong pun berkata bahwa Raja Agung akan segera ke tempat ini. Para monster itu kemudian berhenti berjalan dan dia menoleh pada Sun Wukong. Sun Wukong kemudian mengeluarkan buku hitam yang tebal yang merupakan buku panduan yang dibuat oleh Raja Agung. Di dalam buku ini terdapat semua tujuan dan rencana dari kelompok era kebangkitan. Dengan buku aturan ini, mereka berniat mengendalikan setiap gerakan makhluk hidup pada tingkat yang paling halus, supaya orang-orang itu bisa sepenuhnya sesuai dengan standar dari era kebangkitan. Namun kelompok yang dipimpin oleh Raja Agung itu tidak memiliki ruang untuk apapun yang tidak memenuhi syarat. Dan salah satunya adalah bangsa monster. Itulah sifat asli dari Raja Agung dan era kebangkitan. Bahkan jika para monster hanya diam di tempat ini dan tidak melakukan apapun, mereka akan tetap datang untuk memusnahkan semua monster di jalur monster ini. Mereka juga akan melakukan sapuan yang besar-besaran dan menghilangkan semua hal yang tidak sesuai dengan kriteria mereka. Bahkan rumah dari para monster juga akan dihancurkan dan diubah menjadi tempat yang benar-benar bersih sampai ke akarnya. Dengan tatapan serius Sun Wukong berkata, kalian dapat berjuang kembali atau berada di sini dan hanya dia menunggu hal itu terjadi. Era kebangkitan itu tidak akan peduli pada kalian, apakah kalian monster jiwa terang ataukah monster jiwa gelap. Mereka tidak akan memandang identitas kalian. Jika kalian mau, mari kita membentuk aliansi monster yang baru dan kita berjuang bersama demi kelangsungan hidup bangsa monster di jalur monster ini. Kita berpindah ke tempat Raja Agung. Dia saat ini sedang memetik buah yang berada di sebuah pohon. Sambil memegang buah itu, Raja Agung berkata, "Buah apa ini? Aku tidak pernah melihat buah ini sebelumnya." Nyonya tanpa wajah pun berkata bahwa itu adalah buah persik yang merupakan buah yang terkenal di kalangan para naga. Raja Agung kemudian mengatakan bahwa di kehidupan masa lalunya dia tidak pernah melihat buah seperti ini dan pantas saja dia merasa asing dengan buah persik. Sambil menggigit buah persik yang ada di tangannya, Raja Agung pun mengatakan bahwa dia terlalu lama terkurung di jurang alam baka. Bisa kembali ke dunia manusia saat ini membuat dirinya senang karena banyak hal baru yang sangat indah. Dan itu membuatnya merasakan perasaan yang sangat emosional yang luar biasa. Oleh karena itu, Raja Agung akan melakukan yang terbaik untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang menyenangkan. Tiba-tiba saja seseorang pun datang dan berkata, "Raja Agung, kamu ternyata masih seperti yang dulu. Kamu tidak berubah sama sekali. Selalu berpikir untuk mengubah dunia menjadi lebih baik." Dan orang itu adalah si Raja Kodok Busuk Taisang Lojun dengan wajah kodok khas yang menjijikkan. Dia pun berkata, "Raja Agung,
Bagaimana orang besar sepertimu memilih tinggal di dalam rumah manusia seperti ini? Ini tidak sesuai dengan identitasmu. Kenapa kamu tidak membangun istanamu sendiri?" Raja Agung pun menjawab bahwa dia suka dekat dengan manusia, karena dia tidak mau para manusia ini merasa di luar jangkauan dari sang raja. Si kodok busuk pun suka dengan jawaban dari Raja Agung. Sang raja lalu berkata bahwa Taesang Lojun dan dirinya memiliki ide yang sama, dan seharusnya Taesang Lojun bisa memahami apa yang diinginkan oleh Raja Agung ini. Sang Raja Agung juga mengatakan bahwa saat ini istana surga yang terbuat dari emas dan giok telah menghilang, dan seharusnya Taesang Lojun bisa tinggal di dunia manusia seperti sang Raja Agung saat ini, agar bisa menjadi dewa yang mampu diandalkan oleh semua orang. Dengan muka menjijikkan, si kodok busuk pun tertawa dan menjawab, "Tentu saja." Raja Agung kemudian mempersilahkan si kodok busuk untuk duduk. Mereka saat ini akan mengobrol, karena sejak kebangkitan Raja Agung, kodok busuk itu baru bisa menemui sang raja saat ini. Raja Agung pun berkata bahwa dia sangat sibuk dan belum bisa kemana-mana. Si kodok pun lagi-lagi dengan muka jijiknya berkata bahwa dia tahu dan paham dengan kesibukan dari sang raja, karena sekarang Raja Agung sedang membuat undang-undang yang baru yang akan mengatur semuanya. Contohnya saja adalah naik motor tidak boleh pakai sendal, menghina pejabat bisa dipenjara, demo bisa dipenjara, menghalangi rumah yang akan digusur bisa dipenjara, jadi gelandangan di tempat umum akan didenda 1 juta, mengisi BBM harus punya aplikasi. Dan hukum ini menurut Raja Agung adalah hukum yang sangat ideal, karena dia akan memperbaiki setiap saat. Dan hukum ini juga akan mengikuti topik baru di dunia. Raja Agung kemudian bertanya, apakah Taesang Lojun ingin melihat hukum yang dibuat oleh Raja Agung? Taesang Lojun si muka kodok hijau pun berkata tidak perlu, karena dia percaya dengan hukum yang dibuat oleh Raja Agung adalah hukum yang benar-benar ideal. Raja Agung kali ini merasa bahwa dunia bisa kembali ke jalurnya. Jika bukan karena bantuan dari Taesang Lojun, semuanya tidak akan bisa berjalan dengan mulus seperti ini. Kodok hijau itu pun kembali tersenyum dengan muka jijik banget sambil mengatakan bahwa itu bukan masalah yang besar, karena mereka berada di jalan yang sama, dan memang seharusnya mereka saling membantu satu sama lain. Karena pada saat itu, orang misterius yang muncul adalah si kodok hijau busuk itu. Kedatangannya membuat Xiaoyu sangat kaget, karena penculik Xiaoyu adalah si Raja Kebajikan Kodok Hijau Busuk. Pada saat itu Raja Kebajikan Taesang Lojun berkata bahwa untuk tujuan yang besar, maka dirinya harus turun tangan sendiri. Dan dengan cepat, si kodok hijau itu pun menyerang monyet bulan dan matahari sampai mereka terluka parah. Kodok hijau pun mengenang masa dahulu ketika perang era kekacauan sedang pecah. Tiba-tiba saja Raja Agung menghilang, dan sejak saat itu tidak banyak makhluk abadi yang tersisa. Si kodok hijau juga terkejut ketika Raja Agung mengirimkan utusan untuk memberitahu kodok hijau tentang rencana dari Raja Agung. Karena meskipun Raja Agung telah berada di jurang alam baka, dia masih memikirkan dunia ini dan akan membuatnya menjadi lebih baik. Hal itu benar-benar dianggap spesial oleh si kodok hijau. Raja Agung pun tahu bahwa jalan yang dia tempuh itu adalah jalan yang sama dengan si kodok hijau. Maka dari itu Raja Agung berani mengungkapkan rencananya pada kodok hijau itu. Dia juga merasa senang karena pada akhirnya mereka yang dahulu bermusuhan sekarang bisa menjadi teman. Si kodok hijau tiba-tiba menangis dan berkata bahwa dia saat ini sangat senang, tapi dia juga sangat sedih karena demi kebangkitan Raja Agung, si kodok hijau telah menjebak para dewa untuk bertarung dengan dewa yang lain. Hal ini membuat kodok hijau merasa bersalah dan dia meminta pendapat dari Raja Agung apakah perbuatannya ini sepadan dan bisa dimaafkan. Raja Agung pun menjawab bahwa perbuatan dari si kodok hijau busuk itu adalah keputusan yang benar. Dengan adanya Raja Agung di dunia ini, maka sang raja akan menciptakan dunia yang lebih baik. Dia akan membuat kerajaan abadi yang anti dengan ketidakadilan dan juga diskriminasi. Sambil terus mewek yang membuat mukanya semakin jijik, si kodok hijau pun bertanya, apa rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Raja Agung? Sang raja pun menjawabnya, perang besar. Kodok hijau lalu bertanya, dengan siapa? Raja Agung lalu menjawabnya, dengan ras naga. Karena menurut Raja Agung, naga adalah ras yang paling sombong.
Mereka sangat sedikit yang memiliki kepercayaan pada Raja Agung, karena mereka bangga dengan budaya dan kecerdasan mereka. Raja Agung akan membuat para naga ini benar-benar menyerah dengan cara membunuh seorang naga yang paling kuat dan paling berpengaruh di hadapan mereka semua. Kita berpindah ke pohon kera di jalur monster. Sun Wukong saat ini sedang melamun. Dia kemudian melirik karena ada seseorang yang berjalan mendekat pada dirinya, yang ternyata itu adalah Ao Sui yang telah sampai di pohon kera. Ao Sui pun pada saat ini mencari Biksu Tong, karena saat ini Ao Sui sangat ingin bertemu dengan sang biksu itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raja Agung akan benar-benar berperang dengan para naga? Dan siapakah naga besar yang akan dia bunuh? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.